Mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, ya ikhwan, suara saya sudah cukup jelas. Coba yang ikhwan. Jelas, Ustaz, jelas. Jelas, Tad. Udah jelas Ustaz. Oke, cek cek. Oke. Ya, alhamdulillah Allah Jalla fi'ala memberikan taufik ya kepada kita untuk bisa berjumpa pada malam ini dalam kelas belajar baca kitab ya insyaallah taala. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, ada sedikit miskomunikasi yang harusnya kami menggunakan dua Zoom yang berbeda, tapi alhamdulillah salah satu Zoom dipakai oleh staff saya untuk mengajar ya. Jadi terpaksa kita pakai satu Zoom, tapi kita break out ya. Alhamdulillah ada solusi. Pada pertemuan perdana ini ya kita tidak membahas materi ya teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan beberapa maklumat ya begitu, dan saya akan menjelaskan bagaimana metode kita belajar ke depannya. Mungkin sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ala. Saya mulai mengajar bahasa Arab ya, itu mungkin baru sekitar 8 atau 7 tahun ya. Nah, itu. Dan selama ini uh, metode saya ya dalam mengajar itu uh, selalu berpatokan kepada kitab ya. Saya menjelaskan kaidah-kaidahnya, lalu kita latihan ya seperti pada umumnya kelas bahasa Arab. Nah, akan tetapi pada ya kesempatan yang akan datang saya akan mengubah ya cara saya, metode saya dalam mengajar. Ya, ke depannya insya Allah cara kita adalah langsung praktek baca kitab. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian saya akan tunjuk ya secara bergantian. Saya minta baca satu atau dua kalimat dari kitab yang kita pilih ya. Lalu Bapak Ibu membaca, kemudian jika ada salah saya koreksi. Kemudian Bapak Ibu juga akan saya minta untuk menerjemahkan. Kalaupun salah, saya koreksi juga. Ya, jadi saya ingin ya memaksa Bapak Ibu untuk harus bisa membaca dan menerjemahkan kitab. Nah, mengapa saya mencoba metode ini? Karena saya melihat ya selama ini kalau hanya sebatas mempelajari kaidah nahwu, kaidah sorof ya, itu saya yakin ya mayoritas Bapak Ibu sudah pernah belajar. Dan yang menjadi persoalan adalah betapa banyak ya kita sudah belajar nahwu, sudah belajar sorof, namun tetap nggak bisa baca kitab.
Nah, ini persoalan. Sudah 5 tahun, 7 tahun, tapi tidak bisa baca kitab dan tidak memahami apa yang dibaca. Nah, padahal tujuan utama kita untuk bisa ya untuk semangat belajar bahasa Arab salah satunya adalah supaya kita memahami agama ini. Kalau sudah 7 tahun ya belajar Abu Sorof tapi masih nggak bisa baca kitab, tidak bisa menerjemahkan, maka sia-sia belajarnya. Dan saya lihat memang kita susah mencari wasilah atau tempat atau guru yang bisa menemani kita dalam belajar baca kitab. Nah, susah mencarinya. Kalau mencari halakoh atau rekaman eh, terkait kaidah Yahoo, ya, kaidah Sorof itu banyak. Di YouTube banyak. Itu pun insya Allah walaupun tanpa guru ya, asalkan rekaman yang benar, ya insya Allah teman-teman bisa mempelajari secara otodidak. Nah, tapi kalau sudah praktek membaca, maka harus ada satu orang yang mengawasi dan mengoreksi. Nah, jadi semoga paham ya Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ala. Metodologi kita adalah saya akan tunjuk Bapak Ibu secara bergiliran, bergantian. Saya paksa untuk membaca kalimat dari kitab yang kita gunakan. Salah gak apa-apa, ya salah gak masalah. Karena kita tahapan belajar, gitu kan. Nah, kalaupun salah, insya Allah akan saya koreksi. Lalu akan saya minta juga, misalnya Bapak Fulan, tolong terjemahkan. Maka mau tidak mau harus memaksa diri untuk menerjemahkan. Nah, sehingga harapannya di akhir program ini Bapak Ibu ya sudah bisa membaca tanpa salah dan bisa menerjemahkan tanpa kesalahan. Nah, itu ya. Dan insya Allah kita juga akan melakukan atau saya akan menjelaskan i'rabnya dari kalimat yang Bapak Ibu baca tersebut. Nah, misalnya Bapak Fulan saya minta membaca satu paragraf begitu ya. Lalu beliau membaca, beliau menerjemahkan, maka saya akan menjelaskan i'rabnya bagaimana. Berapa dhammah, berapa kasroh, begitu. Nah, jadi clear ya kita tidak akan mengulang lagi materi kaidah nahwu, kaidah sorof ya. Silakan Bapak Ibu bisa baca buku yang saya tulis berkenaan nahwu sorof ya. Bisa buka di website uh, karyatulis.sahabattauhid.com. Nah, itu ada PDF-nya. Nah, itu silakan dibaca, dimurojaah. Baik, saya ingin sedikit cerita ya. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab, gitu ya, maka kita harus paham dulu nih, teman-teman. Kita pengennya jadi apa? Kita inginnya outputnya seperti apa? Apakah kita ingin sekedar bisa membaca kitab atau kita ingin bisa fasih berbicara? Karena metode belajar dari dua hal ini gak sama, beda caranya. Kalau teman-teman ingin fasih bicara, ya fasih berbicara, bagus dan mendengarkan bahasa Arab, maka ya metodenya adalah dipaksa bicara, dipaksa mendengar. Nah, itulah yang dipakai di Libya. Ya, saya kan ingat ucapan dari dosen saya di Libya. Ucapan ini mungkin beliau sampaikan tahun 2002, tahun 2019. Ya.
Beliau mengatakan kalau kalian ingin ya bisa cepat ya memahami bahasa Arab, bisa cepat berbicara bahasa Arab, maka tempuhlah cara yang telah ditempuh oleh anak kecil. Ya, anak kecil ya usia 5 tahun, usia 7 tahun bisa fasih bahasa Arab itu karena dari kecil mereka terbiasa ya mendengar ucapan orang Arab. Mereka dari kecil terbiasa ya bercakap bahasa Arab. Ya, sehingga kalau mau cepat ya mahir bicara bahasa Arab, ya bisa memahami ucapan bahasa Arab, maka metodenya adalah memaksakan diri untuk banyak mendengar dan banyak bicara. Nah, tapi kalau teman-teman fokusnya adalah yang minimal bisa membaca dan bisa menulis, maka mau tidak mau ya harus kuat dalam nahwu sorof, ya harus kuat dalam nahwu sorof. Kalau ucapan, walaupun saya sering menjumpai ya sebagian teman-teman Arab itu pun salah nahwu sorof ya dalam bicara ya, tapi itu dimaklumi ya. Bahkan salah satu staf di kampus dulu waktu saya diajar di Rupiah itu bahkan nggak bisa atau tidak mumpuni bahasa Arab. Ya. Orang Arab tapi nggak mumpuni bahasa Arab itu banyak. Jangan dikira orang Arab bisa bahasa Arab. Enggak. Tentu saja kita maksud adalah bahasa Arab fushah ya, yang benar ya. Karena bahasa Arab itu ada yang fushah, yang resmi ya, yang standar, yang standarnya adalah standar yang asli ya dari zaman para sahabat atau sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan standar ini juga yang dipakai di dalam Al-Quran. Ya, bahasa Arab Fushah. Tapi kalau bahasa Arab versi TKI gitu ya, itu bukan bahasa Arab Fushah. Nah, melainkan apa? Amniyah. Nah, jadi kesimpulannya kita memilih output yaitu supaya kita ya bisa membaca kitab minimal itu bisa membaca kitab dan bisa menerjemahkan. Ya, jadi dengan terlalu besar ekspektasinya gitu ya, setelah selesai dari program ini, teman-teman bisa fasih bicara bahasa Arab enggak? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena kita tidak akan eh, praktek hiwar, enggak. Ya, kita hanya praktek membaca matanya dari sebuah kitab, lalu kita terjemahkan. Dan saya ulangi lagi, yang membaca bukan saya, yang menerjemahkan bukan saya. Tapi teman-teman, tugas saya hanya sebagai supervisor. Saya akan mengoreksi kalau ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, nggak saya koreksi. Pada tambahan tugas saya adalah saya akan menjelaskan ya alasan ilmiahnya. Ya, misalnya waqalamallahu Musa. Mengapa nafas Allah, nafas jana Allah ya di akhir itu dibaca dhammah misalnya. Nah, saya akan jelaskan ya alasan ilmiahnya. Tapi sebelum itu tentu ya teman-teman harus membaca sendiri. Ya, itu teman-teman ya Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah jelaskan bagaimana metode kita untuk belajar ke depannya. Dan satu hal yang penting, insya Allah mulai Ahad, ya besok itu sudah pakai 2 akun Zoom, insya Allah. Jadi saya minta tolong mulai besok dan seterusnya
untuk tidak ada yang off kamera ya. Kita semuanya harus on the kamera, eh, khususnya yang ibu-ibu ya, supaya saya bisa memastikan tidak ada satupun ikhwan yang eh, masuk ya ke dalam ya halakoh ibu-ibu ya. Yang ikhwan juga ya harus on kamera. Jangan sampai saya bicara gitu ya, tapi ya teman-teman malah main HP atau tidur gitu kan. Ya, kita sama-sama saling menghargai. Ya. Eh, Insya Allah di kelas ini tidak ada sistem absensi ya. Ya, kita eh, pakai kesadaran saja ya. Saya luangkan waktu saya buat teman-teman ya. Ya ini gratis, saya tidak berbayar. Saya berikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, tapi saya mohon juga membantu teman-teman. Yuk kita sama-sama menghargai. Kalau memang ada uzur sampaikan di grup gitu ya. Jangan sampai kita ya hilang gitu aja. Enggak ya. Kita sama-sama saling menghargai. Kita berjuang bersama-sama. Ya, harapan kita supaya halaqah ini berkah ya. Supaya halaqah ini berkah. Dan saya ingin teman-teman bisa fasih baca kitab. Itu harapan saya. Baik. Mungkin sekian awal dari pertemuan kita ya. Pertemuan perjalanannya saya nggak bahas materi ya. Hanya menjelaskan saja hal-hal yang berkenaan halaqah kita ke depannya. Untuk linknya sama selalu ya. Linknya akan sama. eh, tapi insya Allah besok kita upayakan menggunakan dua akun Zoom yang berbeda. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan ya. Dari, bentar, saya coba baca dulu ya. Ustaz Afwan mau tanya, saya belum pernah belajar bahasa Arab. Kira-kira minimal minimal sekali belajar begitu sampai mana? Apakah hanya nahwu nusrof saja? Apakah masih ada teman-teman yang sama sekali seumur hidup nggak pernah ya belajar nahwu sorof? Coba, yang ikhwan bisa raise hand nggak? Atau bisa Ya, tulis di komentar yang belum pernah seumur hidup belajar nahwu sorof? Ya, ibu-ibu juga. Ibu-ibu, Ustaz, anak belum pernah, Ustaz. coba tulis di komentar. Yang ibu-ibu aja, yang lain juga yang belum pernah belajar nahwu sorof. Coba tulis di komentar. Ya, saya lihat dulu ya. Wah, banyak juga ya ibu ya. Ya, yang Islam. Wah, ya, ya, ya. Oke, saya sedikit cerita dulu apa sih nahu, apa sih sorof gitu ya. Karena kita nggak akan belajar gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat rekaman saya kira ada di grup ya, di YouTube. Saya lupa juga. Tapi sekurang-kurangnya saya sarankan lihat akun YouTube Yayasan Bisa ya. Saya ulangi, lihat atau subscribe ya akun YouTube namanya Yayasan Bisa. Nah, itu hanya rekaman yang terkait Bosono. Saya akan cerita sedikit aja apa itu nahu, apa itu sorof gitu ya. Jadi bahasa Arab kan adalah ilmu sastra teman-teman ya, ilmu sastra. Nah, ilmu sastra ini ya atau bahasa Arab ini ya saking dia luar biasa gitu ya, bisa jadi sebuah kata dalam bahasa Arab itu melahirkan kata-kata lain. Contohnya apa? Contohnya menulis ya kata ba. Dari kata ba ini film Mawi gitu ya,
bisa beranak pinak menjadi kata lain. Contohnya kantor. Kantor atau perpustakaan itu asal kata itu bahasa Arabnya adalah maktab. Maktab ini sebenarnya kalau dicari asal mulanya dari apa? Kata ba. Nah, jadi maksud saya apa? Bahasa ini jumlahnya banyak, ada jutaan kata. Tapi sebetulnya dari jutaan kata tersebut sebenarnya asal sama, gitu ya. Ya, antara penulis ya katib dengan kantor itu dua kata berbeda, tapi nenek moyangnya sama atau orang tuanya sama, tapi dia ada morfologisnya gitu ya. Nah, itu pembahasan di ilmu sorof. Ya, nanti bisa baca PDF saya. Tadi yang bertanya boleh nggak dicetak? Boleh ya. Jangan kan dicetak ya. Teman-teman jual itu juga saya halalkan. Ya, sebagai ikhwan aja yang minta izin, Ustaz, saya boleh nggak jual PDF ya? Boleh, silakan, nggak masalah. Walaupun sebenarnya gratis ya, tapi ada ikhwan yang jual, saya bolehkan. Nggak apa. Silakan cari cuan dari tulisan saya tersebut. Nggak ada masalah. Oke ya. Jadi itu ilmu sorof ya. Ilmu yang mempelajari perubahan kata. Kalau nahu itu lebih kepada grammar ya. Kalau bahasa Inggris kita kan belajar grammar ya, gramatika gitu ya. Uh, itu nahu ya. Nah, misalnya gini. Dalam akidah Mu'tazilah mereka mengubah satu huruf dalam Al-Quran ya, yang harusnya ya ayatnya berbunyi wa kalamallahu Musa taklima. Tapi oleh Mu'tazilah dirubah menjadi wa kalamallaha Musa taklima. Nah, perubahan satu huruf bisa menyebabkan orang bisa kufur. Ya, ketika orang mengingkari satu huruf saja, satu harokat saja, ya itu bisa berdampak pada kekufuran. Inilah yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Nah, bagaimana para ulama tahu yang benar adalah dhammah harokatnya. Nah, ini pada ilmu nahwu. Nah, jadi masalah grammar, gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya kalau teman-teman mau bisa baca kitab, sekurang-kurangnya harus bisa nahwu sorof. Harus paham masalah atau kaidah-kaidah grammar bahasa Arab. Dia harus paham tentang perubahan kata bahasa Arab atau ilmu nahwu, ilmu sorof, gitu. Nah, apakah masih ada? Masih banyak. Ada ilmu balaghah, ada kitabah, dan semacamnya banyak, banyak banget. Bahkan di Libya ada satu fakultas namanya Lughah. Bayangin. Di Libya Jakarta itu ada fakultas Lughah, ada atau jurusan ekonomi syariah, ada hukum ya, fakultas hukum syariah. Kalau saya kuliah di ekonomi syariah. Nah, ada satu fakultas namanya Lughah atau sastra. Bayangin. Mereka 8 semester hanya mempelajari bahasa Arab aja. Itu menandakan apa? Menandakan sebetulnya ilmu bahasa Arab itu sangat-sangat dalam banget. Ya, luas sekali. Ya, luas sekali ya. Tapi minimal untuk kita nih ya, para pemula sekurang-kurangnya ya kita menguasai nahwu sorof aja lah minimal. Setidaknya dengan nahwu sorof kita bisa paham imam tuh baca apa sih ya. Kalau imam nangis nih, gue teman-teman yang tinggal di Jakarta ya sering sholat di belakangnya Ustaz Nuzul ya, Ustaz Muhammad Nuzul ini, beliau kalau sholat ya imam sholat selalu nangis. Saya nggak pernah beliau, saya nggak pernah melihat beliau sholat nggak nangis, nggak pernah, selalu nangis. Nah, cuman kita paham nggak kenapa beliau bisa nangis terus kalau sholat? Ya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak paham Rasulullah, ya kita nggak bisa nangis juga. Paling kita menangisi pembunuhan kita. Ya, nah itu gunanya. Minimal
kita harus paham lahu sholat. Saran saya, lihat channel YouTube ya, ini Ustadz Cang Irul ya, namanya Yayasan Bisa. Yayasan Bisa. Ya, oke ya. Oke. Pertanyaan yang lain silakan. Eh, Masalah PDF boleh dicetak ya, bebas itu saya halalkan ya. Saya akan lihat pertanyaan dari Ikhwan dulu. Oke, eh, sudah tidak ada pertanyaan ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Mulai besok, insya Allah kita masuk ke eh, praktek insya Allah. Dan mohon untuk tidak close kamera tapi open kamera. Ini ada satu pertanyaan dari Umahat ya. Bagaimana dengan hafal kosakata? Harus sampai nah, kalau menghafal ya, saya pribadi gitu ya, saya pribadi bukan tipe orang yang eh, menghafal secara khusus ya. Karena kalau menghafal secara khusus itu malah seringkali lupa. Nah, banyak kosakata kita nggak mungkin ya menghafal secara khusus ya. Nah, kalau metode saya adalah ketika saya membaca sesuatu, saya nggak paham, saya catat, saya hafalin. Jadi menghafal kosakatanya hanya saya jumpai saja. Ya, saya setahu saya Ustaz Cang Ilo punya buku, saya lupa judulnya, eh, Kosakata Al-Quran, kalau saya nggak salah. Itu bagus bukunya, bagus bukunya. Beliau merangkum sekitar 80% ya, kosakata Al-Quran. Nah, itu boleh dihafalin. Karena kan memang pasti kita jumpai ya dalam bahasa Quran ya. Nah itu eh, permulaan yang bagus banget. Ya kalau teman-teman mau bahasa Quran. Saya kurang pasti nama kitabnya, tapi setahu saya kalau nggak salah itu eh, kosakata Al-Quran. Ya, dari Yayasan Bisa. Baik. Lagi-lagi ya, ya ada evaluasi, ada itu di akhir ada ujian baca kitab. Ya, untuk kitab pertama yang akan kita baca besok adalah matan Al-Usul As-Salasah. Ya, sebenarnya di kitab yang saya tulis ya, saya sudah tulis matanya tanpa harokat dan matan dengan harokat. Jadi ya teman-teman bisa latihan lah sebelum kelas gitu ya. Tapi setelah itu kita ganti matan sampai sampai di akhir nanti insya Allah ya kita ujian khusus insya Allah. Kalau seumpama tidak ada orang yang join sama sekali, eh, ya kelas libur ya. Kitabnya udah dijual ya, teman-teman download saja di website eh, www.karyatulis.sahabattauhid.com. Ya, mungkin nanti insya Allah saya minta ke staff untuk membagikan di grup WA ya. Cukup ya insya Allah ya pertemuan pertama kita. Saya haturkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya ya. Mohon dijaga semangatnya karena seringkali saya pernah punya halakoh itu 1.000 orang ya. Saya pernah punya halakoh itu 1.000 orang. Di akhir itu sisa mungkin hanya 10 atau 5 orang bayangin. Dari 1.000 ya sisa 5 orang. Memang saya seumur hidup saya buat halakoh-halakoh ini
ya tidak pernah berbayar. Nah, tapi konsekuensinya apa? Seringkali kalau kelasnya gratis itu disepelekan. Nah, itu memang sudah hal yang apa ya, lumrah kan ya. Eh, hanya hanya gratis, akhirnya disepelekan. Tapi bagi saya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Maksudnya karena kita memang eh, tidak mengharapkan apapun ya. Tapi, saya akhiri kelas kita pada hari ini. Saya mohon maaf dan segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa kembali besok ya di jam yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.